Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks untuk besok, dan juga ada 7 saham di sektor infrastruktur dan telekomunikasi yang akan saya analisa sore hari ini. Yang pertama ISAT, kedua Excel, ketiga Telkom, keempat Brand, kelima Era, keenam Tower, dan ketujuh Tebik. Kita langsung saja ke indeks. Hari ini indeks ditutup di zona terkoreksi 0,53%, kelepas harga 6.324. Kalau dilihat transaksi hari ini ada di 11,1 triliun. Kalau dilihat dari asing hari ini net sell di 134 miliar. Kita langsung saja ke indeks. Indeks hari ini lagi-lagi tertahan ya. Coba menguji 6.400, tapi hari ini level tertingginya ada di 6.387, kemudian indeks di bawah turun. Dan potensi ya indeks bisa ke bawah lagi, lanjut koreksi karena ada gap di 6.260 ya. Gap saat naik IHSG di hari Jumat minggu lalu. Jadi ya agak rawan lagi nih IHSG karena sudah di area pucuk dan gagal breakout 6.400. Ada potensi rebound besok. Kalau bursa Amerika nanti malam juga ditutup hijau, bursa Eropa juga ditutup hijau, ya kemungkinan indeks regional Asia juga akan ikut ya. Jadi nggak perlu panik ya, karena IHSG harusnya kuat. EMA 20-nya di 6.270 itu harusnya juga kuat untuk menahan IHSG. Jadi seperti itu aja untuk IHSG. Yang perlu diperhatikan saham-saham yang sudah di atas resisten atau breakout resisten, yang sudah dari daerah bawah punya ya pasang trailing stop, takutnya berbalik arah mending take profit dulu. Jadi seperti itu untuk IHSG. Indikator MACD mulai menyempit lagi, bar chart di bawah 0 juga makin tipis. Jadi ada peluang juga IHSG ini minggu ini breakout 6.400. Semoga bisa. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada ISAT yang pada hari ini ditutup terkoreksi 0,44%, kelepas harga 5.625. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ISAT diakumulasi walaupun nggak signifikan ya, beda tipis sama distribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ISAT lagi sideways, dan ISAT hari Jumat juga mantul dari supportnya EMA 60, support dinamis di 5.425. Hari ini ISAT mencoba breakout dari EMA 20 di 5.700 namun gagal dan tutup di bawahnya. Jadi untuk besok ada potensi, kalau dilihat volume memang nggak ada ya. Jadi ya kemungkinan ISAT masih bergerak di area resistennya EMA 20 ini, supportnya EMA 60. Jadi pergerakannya agak sempit aja di range harga 5.450 sampai 5.700. Jadi pergerakannya sempit. Kalau mampu breakout besok potensi bagus. Harusnya bisa lanjut terdekat ke 6.000 sampai 6.200. Kalau breakdown EMA 60 ya arahnya ke support sideways-nya di 5.900. Ya, jadi ya belum menarik ya, tapi kalau mau spekulasi buy cut loss di bawah EMA 60-nya ini boleh-boleh aja nih, sekitaran 5% lebih ya. Cut loss-nya di 5.350. Target profit kalau beli di harga sekarang, harga tanggung, tapi ini ya target profitnya di 6.000 aja. Ya, jadi seperti ini, 1:1 risk reward-nya. Ya, seperti itu aja untuk ISAT. Belum menarik ya, karena harganya juga ya saya bilang tanggung. Walaupun indikator MACD mulai menyempit dan mulai melandai, tapi bar chart di bawah 0 masih terbentuk. Masih ada peluang untuk ISAT lanjut koreksi karena ini terlihat dia membuat candle hammer terbalik ya. Jadi agak rawan, walaupun biasanya dia membuat candle terbalik bisa rebound juga ya. Nih di tanggal 26 Februari dia membuat candle hammer terbalik, tanggal 1 Maret dia rebound. Ya, seperti itu aja
harga sekarang harga tanggung ya sesuaikan bagaimana strategi trading plan kalau mau beli ISAT. Kalau strategi saya seperti ini trading plannya ya boleh, tapi gampang ke trigger ya. Jadi seperti itu, kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada Excel yang pada hari ini ditutup di level harga 2150. Sempat menyentuh level tertingginya di 2170, tapi gagal lanjut naik dan kembali ke harga penutupan hari Jumat. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Excel didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Excel menurut saya cukup menarik karena ini bisa dikatakan pola falling wedge ya, dan semakin menyempit ya, pantulannya harusnya di 2110 ini, tapi kemarin sampai 2120 dia udah mantul dan ini lagi proses. Excel membuat candle hammer dan tutup di resistennya atau supportnya ini. Jadi untuk besok kalau ISG juga rebound, ada potensi Excel lanjut naik menguji trend line downtrendnya ini ya, resistennya ini di daerah 2170 sampai 2180. Kalau itu mampu di breakout, harusnya bisa lanjut sampai 2250. Sangat bagus kalau Excel sudah di atas 2250. Kalau confirm breakout, arah selanjutnya 2400. Ya, seperti itu aja untuk Excel. Excel ya lagi proses dan juga ini bisa terindikasi membuat candle double bottom. Ini dia lagi proses, memang pelan-pelan bisa aja ya. Dia seperti ini naik tinggi, tapi ada juga yang prosesnya pelan-pelan tapi arahnya ke atas. Harusnya seperti itu ya. Karena ya ini terlihat, kita hapus dulu. Ini dia sudah berapa kali membuat candle rejection ya. Dia coba breakdown dari 2150 tapi di bawahnya naik lagi. Ya, seperti itu aja untuk Excel. Yang belum punya bisa aja spekulasi baik, cut loss saja kalau turun dari trend line downtrendnya ini ya. Nih, di daerah trend line downtrendnya ini di 2090 ya bisa cut loss di daerah 2070 atau 2040 ya, disesuaikan aja di mana mau harga cut lossnya. Seperti itu untuk Excel, masih coba berjuang dan harga yang sangat menarik ya. Dan juga Excel akan tambah bagus atau tambah menarik kalau bisa tutup di atas 2250. Seperti itu. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada Telkom yang pada hari ini ditutup terkoreksi cukup dalam 2,02% ke level harga 3.380. Kalau dilihat transaksi asing masih net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Telkom biasa aja ya, antara distribusi dan akumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Telkom turun menutup gap ya. Walaupun ada gap lagi di daerah 3.300 ini, waktu dia rebound di hari Rabu ya 10 Maret, ya rasanya ini kemungkinan kecil untuk ditutup ya. Kalau ini wajar masih ditutup karena di atas EMA 60-nya. Dan juga yang menarik, Telkom terkoreksi dengan volume kecil ya, beda sekali saat volume 2 kali dia rebound, volumenya besar. Jadi ya bisa aja ini dikatakan normal koreksi. Sampai 3.300 pun masih normal koreksi, kecuali dia mematahkan trend line down ya. Kalau dia breakdown di bawah 3.300 ya perlu sangat hati-hati, bisa mengarah ke 3.200 sampai 3.130 lagi. Tapi nggak masalah karena Telkom masih dia bisa dikatakan di bawah harga wajarnya. Walaupun nggak mau cut loss karena sudah beli di pucuk, misalnya beli di daerah 3.460 ya hold aja. Nanti kalau dia turun ke bawah, kalau ada dana ya tambah. Kalaupun nggak ada dana ya biarin aja ya. Telkom tahun ini potensi ya terdekat 3.800 bisa lah dia ya, 3.400 sampai bahkan saya targetnya 4.000 untuk Telkom, tapi ya maksimal kuartal 1 tahun 2022 ya. Seperti itu aja untuk Telkom. Telkom juga sudah confirm membuat swing low-nya di 3.300 ya. Ini dia lagi proses membuat swing high-nya.
apakah di 3.500, tapi harusnya lebih. Kalau saya lihat ya minimal 3.600 bisa Telkom. Tapi ke situ ada prosesnya, dan juga mungkin tidak tercapai. Sebagai trader harus punya trading plan. Kalau nggak sesuai skenario, misalnya gagal breakout resisten, ya take profit dulu. Nanti cari lagi, nunggu harga-harga ideal yang mau baru beli lagi. Misalnya beli di dekat-dekat support. Jadi seperti itu untuk Telkom. Indikator MACD masih membentuk golden cross walaupun sudah melandai ya. Bar chart di atas 0 juga makin tipis, tapi nggak masalah karena volumenya kecil, jadi kekuatan seller juga kurang. Kalaupun harus koreksi ya mungkin 1-2 candle lagi melanjutkan koreksi, habis itu Telkom mantul lagi ke atas. Ya, kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada Pren yang hari ini terkoreksi tipis 1%, KLP harga 91. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, saham Pren ya hampir-hampir seimbang ya, tapi DR distribusi yang cukup besar di 1 juta. Yang nampungnya juga besar-besar. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Pren masih aman selama di atas 87 sampai 90. Kalau dia turun dari EMA 200-nya ini di daerah 85, ya potensi Pren bisa ke bawah lagi. Jadi misalnya ada yang beli dari atas, cut loss saja kalau turun dari 83 sampai 82. Nah, itu cut loss. Yang punya dari bawah, pasang trailing stop, amankan profit daripada hilang sia-sia, sudah rugi waktu, rugi duit lagi karena profit hilang. Ya, seperti itu aja. Pren termasuk high risk ya, tapi masih bisa diminimalisir lah risikonya. Yang penting tahu cara beli, di mana harus jual, di mana harus cut loss. Sebagai trader tetap punya trading plan, punya skenario, punya strategi. Kalau misalnya Pren malah berbalik arah atau tidak sampai 100 sampai 120. Seperti itu aja. Kita langsung saja ke saham kelima. Ada Era yang pada hari ini ditutup naik tipis 0,36%, KLP harga 2.760. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, saham Era diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Era pelan-pelan tapi naik ya, mengarah ke resistennya 2800 sampai 2880. Hari ini Era membuat candle hammer, tapi ya naik tipis dengan volume kecil. Jadi memang kekuatan belum ada untuk mendorong Era naik. Karena market hari ini juga terlihat lesu ya. Sesi awal perdagangan rebound, terus gak lama dia rontok dan bahkan jebol sampai turun hampir 1% kalau nggak salah tadi ya, tapi cepat naik lagi ya. Jadi untuk besok kalaupun IHSG bisa rebound, harusnya Era bisa lanjut terdekat ke 2800 sampai 2880. Jadi kalau ke 2880 harus naik 120 poin. 120 poin harus naik 5%, mungkin bisa lah. Tapi ya disclaimer on, belum tentu juga bisa terjadi dan bisa juga salah analisa saya. Kalaupun mau spekulasi buy di harga sekarang, disesuaikan aja titik cut loss-nya. Ya, ini harga pertengahan, idealnya memang beli Era ini di dekat support di 2600 sampai 2650 ini, beli aja di daerah sini. Nah, ini udah proses. Kalau yang beli dari bawah ya pasang trailing stop. Kalau ternyata Era breakdown dari 2720, take profit dulu. Nanti beli lagi di bawah. Indikator MACD juga terlihat garis biru mulai melandai dan menyempit. Bar chart di bawah 0 juga makin tipis. Hari ini juga Era volumenya kecil. Bisa ada potensi untuk besok lanjut rebound. Kita langsung saja ke saham ke-6. Saham ke-6 ada Tower yang pada hari ini ditutup terkoreksi cukup dalam 3,62%, KLP harga 1125. Kalau dilihat transaksi asing hari ini malah net buy walaupun tipis. Kalau dilihat dari broker summary-nya, saham Tower didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Tower kembali membuat candle rejection saat menyentuh supportnya di 1175. Ini yang saya tarik garis ya. Dia mantul lagi. Dan juga hari ini Tower koreksi dengan volume yang sangat kecil. Jadi ya ada peluang untuk Tower lanjut. Sepertinya besok bisa ada lanjut.
tower koreksi dulu, menguji trendline ini bisa juga. Ini bisa dikatakan juga cup and handle atau ya falling wedge, pola-pola falling wedge. Nah, seperti itu. Ini kalau tarik ke atas. Nah, ya. Kemungkinan ada satu candle atau dua candle lagi mungkin bisa koreksi terus baru dia naik ke atas karena tower ini sudah proses melanjutkan uptrend karena Kompim membuat ya ini rounding bottom. Ya, dia Kompim ya ini hampir-hampir mirip dengan link. Kalau Bapak Ibu lihat technical link saat link breakout inverted head and shoulder-nya ya candlenya seperti ini, naik turun naik turun naik turun yang mengganggu psikologi trader biar mikirnya ini mau kemana sahamnya. Ternyata memang kalau saya lihat ya masih bisa ke atas karena target saya semoga ya bulan ini bisa ke 1300 sampai 1350 harus disentuh. Walaupun nggak bisa naik tinggi ya dia harus nyentuh. Jadi masih ada waktu sekitar 2 minggu lagi untuk tower ke arah sana. Ya ke sana memang ada prosesnya dan juga mungkin bisa nggak tercapai. Tapi harusnya tower mempertahankan rounding bottomnya ini. Tower sangat kecil kemungkinan kalau dia false breakout dan mengarah ke bawah ini kecil kemungkinan dia maksimal penurunan ya paling ke 1020 sampai 1030 ini aja untuk tower. Tapi ini disclaimer on ya, bisa aja analisa saya juga salah ya, namanya market semaunya aja ya, kita retail ya bisa mengikuti bagaimana strategi trading plan kita untuk bereaksi terhadap market. Ya, seperti itu aja untuk tower. Indikator MACD sudah terbentuk dead cross, hampir menyempit lagi minggu lalu. Hari ini dia kembali ke bawah lagi. Bar chart di bawah 0 juga kembali dalam penurunannya. Seperti itu aja, kita langsung saja ke saham terakhir. Ada Tebik yang pada hari ini ditutup naik 0,47% ke level harga 2110. Kalau dilihat transaksi asing hari ini malah net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, saham Tebik biasa aja ya. Tapi broker kaget nih akumulasi yang cukup besar di 45.000. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Tebik masih sideways. Hari ini membuat candle hammer. Sempat menguji MA20 garis ungu ini di 1130. Sempat disentuh tapi gagal atau nggak mampu breakout. Dan Tebik mengarah ke bawah lagi. Untuk besok, ada potensi untuk kembali Tebik menguji 2130-nya. Apakah mampu breakout? Ya kita lihat market ya. Dan juga apakah bisa spekulasi buy untuk harga sekarang agak dalam. Cut loss-nya saya akan cut loss di bawah EMA 60-nya. Kan terlihat ini Tebik bergerak. Resisten dinamisnya ada di EMA 20 di daerah 2130 saat ini dan support dinamisnya ada di 1970 sampai 2000. Jadi harga sekarang Tebik bergerak agak sempit. Ini ya bisa dikatakan dekat pucuk. Jadi mending wait and see aja dulu. Tunggu aja Tebik di daerah 2020, 2050 spekulasi buy aja. Ya karena Tebik juga masih sideways di area support. Tebik mau naik teman ada prosesnya. Dan juga ini bisa dikatakan juga buat pola rounding bottom ya. Nih, dia lagi proses. Karena kalau dia breakout sekali lagi 2200, kemungkinan rally ke 2400 terdekat dan menutup gap di 2525. Ya, seperti itu aja untuk Tebik. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu ya dan teman-teman yang baru mau belajar trading, masih bingung memilih sahamnya, dan gak ada waktu untuk screening saham, ya kalaupun waktu ada belajar sedikit-sedikit, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti saya infokan setiap pagi rekomendasi saham untuk swing trade dan di hold 3-9 bulan. Dan kalaupun ada yang bisa di fast trade hari bursa, Bapak Ibu juga akan saya infokan dan juga dapat
trading plan beserta free konsultasi portofolio selama bergelangganan. Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang, nanti akan diinfokan di sana, atau klik link yang ada di deskripsi channel Telegram chat admin. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.